Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Asmal Arbi di channel Asmal ID. Pada video kali ini saya akan melakukan pembahasan soal paket 4 praktek uji kompetensi keahlian SMK atau UKK SMK, khususnya untuk jurusan Teknik Komputer dan Jaringan atau TKJ. Di soal paket 4 ini kita ditugaskan untuk melakukan troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN. Dan berikut ini adalah format soalnya. Di bagian yang pertama adalah petunjuk umum. Di sini berisi informasi dan ketentuan apa saja yang harus kita perhatikan dalam pengerjaan soal paket 4 ini. Di bagian yang kedua adalah daftar peralatan beserta komponen dan bahan apa saja yang harus kita persiapkan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, laptop klien. Yang kedua, smartphone Android ataupun iOS. Yang ketiga, crimping tool. Yang keempat, kabel tester. Untuk di subkomponen, yang pertama adalah perangkat router. Di sini disarankan menggunakan RB900 series. Namun juga bisa menggunakan perangkat router board atau RB dengan seri yang setara maupun yang di atasnya. Yang kedua adalah perangkat switch and manage. Yang ketiga, perangkat access point. Nah, untuk perangkat access point di sini tidak ditentukan ya, kita harus menggunakan perangkat access point jenis apa. Maka dari itu saya sendiri memilih perangkat access point router merek TP-Link dengan seri TL-MR3220 versi 1. Untuk di subbahan ada kabel UTP, konektor RJ45, dan terakhir adalah koneksi internet dengan kecepatan minimal sebesar 1 megabit per second. Di bagian yang ketiga yaitu soal atau tugas dengan judul tugas troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN dengan skenario sebagai berikut. Dalam kegiatan uji kompetensi ini Anda bertindak sebagai network system administrator. Tugas Anda sebagai network system administrator adalah merancang bangun dan mengkonfigurasi sebuah WiFi router yang berfungsi sebagai gateway internet, hotspot dengan radius, web proxy, dan firewall. Kemudian, internet tersebut di-share ke klien melalui jalur kabel dan wireless secara DHCP. Dengan opsi konfigurasi sebagai berikut. Nah, untuk di bagian ini saya akan menjelaskannya sambil melakukan konfigurasi agar teman-teman bisa lebih paham bagaimana cara pengerjaan dan penyelesaian dari tiap-tiap soal yang ada di sini. Namun sebelum kita masuk ke konfigurasinya, kita lihat terlebih dahulu topologi dari soal paket 4 ini. Di bagian keempat, gambar kerja. Nah, ini dia topologinya. Dan di sini juga sudah saya lakukan pemetaan jaringan, di mana pada perangkat router ini, lebih tepatnya pada port Ether 1 saya hubungkan ke sumber jaringan internet atau ke modem. Port Ether 2 saya hubungkan ke perangkat switch atau ke laptop saya. Dan port Ether 3 nantinya akan saya hubungkan ke perangkat access point router. Untuk instalasi pemasangan kabelnya dapat dilihat pada video yang berikut ini. Oke, berikut ini adalah instalasi pemasangan kabel. Pada port 1 di router board MikroTik ini saya hubungkan ke modem atau ke sumber jaringan internet. Port 2 atau port Ether 2 ini saya hubungkan ke PC atau ke laptop saya. Nah, ini dia kabelnya. Dan saya hubungkan ke PC atau ke laptop saya seperti ini. Lalu untuk perangkat access point router di sini saya colokkan pada salah satu port LAN yang ada di sini ya, yang berwarna kuning. Bukan dicolokkan pada port 1 ya, tapi pada port LAN yang berwarna kuning ini. Kita pilih salah satu, kemudian kita colokkan di sini. Kemudian nanti akan saya hubungkan ke port 3 pada router board MikroTik ya, seperti ini. Namun ini sementara waktu tidak akan saya hubungkan karena ini akan saya hubungkan ke port 3 atau port Ether 3 pada router board MikroTik setelah saya melakukan penyetingan pada perangkat access point router ini. Jadi sementara ini akan saya cabut terlebih dahulu dan akan saya hubungkan lagi ke router board MikroTiknya setelah saya melakukan penyetingan pada perangkat access point router ini.
Oke, sekarang kita masuk ke konfigurasinya. Buka Winbox. Pastikan router boot MikroTik yang akan kita setting sudah terdeteksi di aplikasi Winbox ini. Nah, di sini saya menggunakan router boot MikroTik dengan seri RB951i2HND. Oke, klik di bagian MAC address, login admin, passwordnya kosong, klik connect. Kita ganti identity dari router ini. Masuk ke menu sistem, identity. Kita buat identitinya adalah router hotspot. Klik apply, klik OK. Coba saya posisikan ya. Oke, yang pertama kita akan melakukan konfigurasi pemberian nama untuk masing-masing interface seperti yang ada di topologi soal paket 4 ini. Masuk ke menu interface, double klik di Ether 1, kita beri nama Ether 1 internet. Klik apply, klik OK. Ether 2, double klik, kita beri nama jaringan kabel. Klik apply, klik OK. Ether 3, kita beri nama Ether 3 hotspot. Klik apply, klik OK. Klik close. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi IP address untuk masing-masing interface ya. Caranya masuk ke menu IP, address, klik plus. Yang pertama saya akan menambahkan IP address untuk interface port Ether 1 ya, yang menuju jaringan internet. Nah, di sini saya lakukan konfigurasinya secara statik karena format IP address yang diberikan itu dalam bentuk format IP address statik ya. Dan untuk IP addressnya silakan menyesuaikan dengan format IP address yang diberikan oleh pihak ISP. Interface-nya jangan lupa kita ganti menjadi Ether 1 internet. Klik apply, klik OK, klik plus. Untuk IP address yang kedua kita tambahkan seperti IP address yang ada di soal nomor 6, yaitu di sub jaringan lokal atau jaringan kabel ya, yaitu dengan IP address 192.168.100.1/25. Interface-nya adalah Ether 2 jaringan kabel. Klik apply, klik OK, klik plus lagi. Kita tambahkan IP address untuk sub jaringan wireless ya, dengan IP address 192.168.200.1/24. Interface-nya adalah Ether 3 hotspot. Klik apply, klik OK. Nah, klik close. Kita tambahkan gateway dari jaringan internet yang kita gunakan. Masuk ke menu IP, routers. Di tab routers, klik plus, klik di bagian gateway, isikan gateway sesuai dengan format gateway yang diberikan oleh pihak ISP. Klik apply, disable Ether 1 internet, klik OK, klik close. Selanjutnya kita tambahkan DNS. Masuk ke menu IP, DNS, klik di bagian servers, kita isikan DNS yang ingin kita gunakan. Di sini saya menggunakan DNS Google. Jangan lupa di bagian allow remote request di checklist, klik apply, klik OK. Sekarang kita cek apakah router boot MikroTik ini sudah bisa terhubung ke jaringan internet atau belum. Buka new terminal, ketikkan perintah ping spasi google.com. Oke, reply, Ctrl C untuk menghentikan, klik close. Kita aktifkan fitur NAT. Masuk ke menu IP, firewall, klik di tab NAT, klik plus, di tab general, chainnya source NAT, out interface-nya adalah Ether 1, action-nya adalah masquerade. Klik apply, klik OK, klik close. Selanjutnya kita diminta untuk mengaktifkan fitur NTP ya. Caranya masuk ke menu sistem, SNTP client, checklist bagian enable. Di bagian primary NTP server isikan dengan format 0.id.pool
.ntp.org. Secondary NTP server kita isikan dengan format 1.id.pool.ntp.org. Klik apply. Error ya. Ini bukan karena kita salah dalam penginputan alamat NTP server ya, tetapi ini berkaitan dengan kestabilan jaringan yang kita gunakan. Nah, jika seperti ini, kita gunakan cara alternatif. Buka new terminal, ketikkan perintah ping spasi alamat NTP server yang ada di sini ya, yaitu 0.id.pool.ntp.org. Enter. Reply, Ctrl C untuk menghentikan. Ini kita blok. Klik kanan, copy, kita pastekan di sini. Untuk secondary NTP server lakukan cara yang sama, namun dibedakan dengan awalannya, yaitu 1. Enter. Berhasil. Ctrl C untuk menghentikan. Kita blok. Klik kanan, copy, pastekan di secondary NTP server. Klik apply. Berhasil. Klik OK. Klik close. Masuk ke menu sistem. Clock. Di sini kita pastikan ya, untuk time zone-nya di sini sudah berubah ya. Namun jika belum berubah, kita setting menjadi Asia Jakarta ya. Misalnya Asia Jakarta. Klik apply. Klik OK. Berikutnya kita diminta untuk membuat konfigurasi web proxy dengan jasa administrator. Formatnya adalah nama peserta @sekolah.sch.id. Masuk ke menu IP, web proxy, checklist di bagian enable. Portnya nggak usah diganti. Jasa administrator kita ketikkan dengan nama kita sendiri. Jasa on disk di checklist. Klik apply, klik OK. Selanjutnya, untuk di jaringan internet sudah kita lakukan konfigurasi di awal ya. Untuk jaringan lokal, penambahan IP address juga sudah kita lakukan. Sekarang kita lakukan konfigurasi untuk pembuatan DHCP pool sebanyak 99 klien atau 99 IP. Caranya, masuk ke menu IP, DHCP server, klik di DHCP setup, ganti interface menjadi Ether 2 jaringan kabel, klik next, klik next, klik next. Nah, di sini kita ganti menjadi 100. Klik next, klik next. This time mau diganti nggak apa-apa, nggak diganti juga nggak apa-apa ya. Tapi di sini saya ganti saja menjadi selama 6 jam. Klik next, klik OK, klik close. Selanjutnya kita diminta untuk membuat konfigurasi firewall di mana IP 192.168.100.2 sampai dengan 192.168.100.50 ini tidak dapat melakukan ping ke router. Caranya, masuk ke menu IP, firewall, klik di filter rules, di tab filter rules ya, klik plus, di tab general, chainnya input, source address, ketikkan 192.168.100.2 sampai dengan 192.168.100.50. Destination addressnya adalah alamat IP address dari port Ether 2 192.168.100.1. protokolnya ICMP. In interface-nya adalah Ether 2 jaringan kabel. Actionnya adalah drop. Klik apply, kita tambahkan komen, misalnya blokir ping ke router. Klik OK, klik OK. Selesai. Selanjutnya kita diminta untuk membuat konfigurasi firewall agar IP
192.168.100.51 sampai dengan 192.168.100.100 ini tidak dapat melakukan ping ke klien yang berada di jaringan wireless. Caranya hampir sama. Klik plus, di tab general, chainnya forward, source addressnya ketikkan 192.168.100.51 sampai dengan 192.168.100.100. Destination addressnya adalah network address dari port Ether 3, yaitu 192.168.200.0/24. Protokolnya ICMP. In interface-nya adalah Ether 2 jaringan kabel. Out interface-nya adalah Ether 3 hotspot. Klik di tab action, kita ganti, saya ulang saja ya. Oke, saya ulang. Klik plus, di tab general, chainnya forward, source addressnya ketikkan 192.168.100.51 sampai dengan 192.168.100.100. Destination addressnya adalah network address dari port Ether 3, yaitu 192.168.200.0/24. Protokolnya ICMP. In interface-nya adalah Ether 2 jaringan kabel. Out interface-nya adalah Ether 3 hotspot. Klik di tab action. Actionnya kita ganti menjadi drop. Klik apply. Kita tambahkan komen. Kita beri komen, misalnya blokir ping ke klien wireless. Klik OK. Klik OK. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita diminta untuk membuat rule agar setiap akses ke router tercatat di logging dan tersimpan di disk. Caranya masih di filter rules ya. Klik plus, klik di tab general, chainnya input, klik di tab action. Actionnya kita ganti menjadi log. Checklist bagian log. Log prefixnya kita beri nama catat akses ke router. Klik apply, klik OK. Sudah selesai. Sekarang kita coba lihat ya di log. Ini statusnya masih memori ya. Nah, ini kita ganti menjadi disk ya, sesuai dengan soal. Masuk ke menu sistem, logging, kita ganti. Yang pertama kita ganti untuk errornya. Actionnya memori kita ganti menjadi disk. Klik apply, klik OK. Info kita ganti menjadi disk dari memori ya, kita ganti jadi disk. Klik OK. Untuk warning, dari action yang awalnya memori kita ganti menjadi disk. Klik apply, klik OK. Oke, sudah selesai. Dan jika kita lihat di log, ini sudah berubah menjadi disk. Dan apabila kita buka di menu files, di sini akan muncul file log, di mana file log ini akan terus bertambah size-nya selama kita masih mengakses perangkat router boot MikroTik ini. Klik close. Berikutnya kita akan melakukan konfigurasi di sub jaringan wireless ya. Nah, untuk di sub jaringan wireless ini penambahan IP address sudah kita lakukan di awal. Untuk SSID sepertinya akan saya skip ya untuk konfigurasinya ini, karena konfigurasinya ini akan saya lakukan pada perangkat access point router nantinya. Itu artinya berikutnya kita lakukan konfigurasi untuk membuat hotspot server ya, atau konfigurasi hotspot. Dan di sini kita akan membuat 20 akun hotspot secara random di radius. Caranya masuk ke menu IP, hotspot, di tab servers, klik di tombol hotspot setup. Interface-nya kita ganti menjadi Ether 3 hotspot.
klik next, klik next. Nah, untuk address pool di sini kita ganti menjadi 99 klien ya. Kita ganti menjadi 100. Klik next, klik next, klik next, klik next. Untuk DNS name kita beri DNS dengan nama hs.ukk2020.net. Klik next. Password for the user kita isikan passwordnya misalnya admin 14. Klik next, klik OK. Nah, di sini hotspot satunya ini masih berwarna merah ya. Ini bukan karena error, tapi karena belum ada device atau klien yang terhubung ke dalam jaringan hotspot ini. Klik di tab server profiles, double klik di hsproof 1. Di bagian radius, checklist di use radius. Klik apply, klik OK. Klik close. Masuk ke menu radius. Klik plus. Karena kita menggunakan service hotspot, maka di sini kita checklist di bagian hotspot. Addressnya kita isikan yaitu IP address dari localhost, yaitu 127.0.0.1. Secretnya adalah misalnya di sini kita isikan admin 123. Klik apply, klik OK, klik close. Berikutnya kita akan membuat 20 akun hotspot secara random di radius. Dan untuk membuat 20 akun ini kita akan menggunakan fitur user manager. Namun fitur user manager ini secara default ini tidak ada di dalam sistem operasi router OS Mikrotik. Jadi kita harus mengeceknya terlebih dahulu apakah di router ini sudah terinstall atau belum. Masuk ke menu sistem, package. Nah, di sini belum ada ya. Itu artinya kita harus mendownloadnya terlebih dahulu. Namun sebelum kita mendownloadnya, kita harus mengetahui arsitektur dan versi sistem operasi yang digunakan oleh perangkat router Mikrotik yang kita gunakan. Caranya masuk ke menu sistem, resource. Nah, ini dia arsitektur namanya adalah MIPS-B dan versi sistem operasinya adalah 6.46.1. Nah, ini kita download ya. Di sini coba kita buka web browser. Mungkin laptop saya sudah bisa mengakses internet ya. Ya, sudah bisa ya. Kita buka mikrotik.com. Kita cari di menu software. Kita lihat di sini. Nah, di sini untuk versi sistem operasi yang saya gunakan tidak muncul ya di sini ya, di tampilan menu ini ya. Kita bisa mendownloadnya dari menu download arsip. Kita cari versi 6.46.1. Nah, ini dia. Nah, kita download sesuai dengan arsitekturnya ya. Di sini yaitu MIPS-B dan versinya itu 6.46.1. Yaitu di all package MIPS-B ya. Ini dia all package MIPS-B 6.46.1. Kita download. Kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Oke, kita ekstrak filenya. Nah, yang akan kita install atau kita tambahkan pada router boot Mikrotik adalah file yang ini, user manager yang ini ya. Kita tambahkan di router boot Mikrotiknya. Buka menu files. Kita klik dan drag ke sini.
Sekarang kita reboot untuk melakukan proses penginstalannya. Masuk ke menu sistem, reboot, klik yes. Kita tunggu sampai proses penginstalannya selesai. Oke, kita login kembali, klik reconnect. Oke. Kita cek di menu sistem, package. Nah, di sini sudah terinstall ya. Oke, sudah berhasil kita install. Nah, selanjutnya kita buka web browser. Pada bagian URL kita ketikkan alamat IP address dari port Ether 2, kemudian dilanjutkan dengan /username. Enter. Loginnya admin. Passwordnya kosong, klik login. Klik di menu routers, klik add, klik new. Di bagian name kita isikan sesuai dengan identity dari router boot MikroTik, yaitu router hotspot. Addressnya adalah atau IP addressnya yaitu IP address dari localhost 127.0.0.1. Share secretnya kita isikan dengan nilai yang sama seperti yang ada di menu radius, yaitu admin 123. Untuk time zone kita samakan dengan yang ada di settingan menu sistem clock. Di bagian GMT offset di sini +07 ya. Itu artinya di sini kita set juga +07. Nah, ini dia. Klik add. Selesai. Berikutnya kita akan membuat user profile ya. Klik di menu profiles seperti yang ada di soal ya. Di sini kita diminta untuk membuat satu user profile, di mana user profile tersebut hanya bisa digunakan antara pukul 7 sampai dengan pukul 16. Klik plus di sini. Kita beri nama misalnya paket 4. Klik create, klik add new limitation, klik new limit, kita beri nama misalnya paket 4 limit, klik add. Untuk timenya kita set seperti yang ada di soal, yaitu mulai dari pukul 7 sampai dengan pukul 16. Klik add, klik save profile. Selanjutnya kita akan mengenerate sebanyak 20 akun hotspot ya, secara random di sini. Caranya masuk ke menu users, klik add, pilih batch, number of user kita isikan 20. Username prefix ini mau digunakan silakan, nggak digunakan juga nggak apa-apa. Untuk username lengthnya di sini saya pilih 3 supaya nanti waktu pengujiannya nggak sulit ya untuk penginputan username-nya. Passwordnya juga sama sepanjang 3 ya. Kemudian assign profile-nya pastikan paket 4 yang sudah kita buat tadi. Klik add. Oke, berhasil mengenerate sebanyak 20 akun hotspot. Selanjutnya kita lanjutkan konfigurasinya untuk memblokir situs linux.org dan extension file .mp3 dan .mkv. Caranya masuk ke menu IP, firewall, di filter rules, klik plus, di tab general, chainnya forward, protokolnya TCP,
DST portnya 443. Kenapa 443? Karena website linux.org ini menggunakan protokol HTTPS. Jadi di sini saya isikan untuk destination portnya adalah 443. Klik di tab Advanced, klik di bagian TLS host, kita isikan dengan format bintang linux.org bintang. Klik di tab action, actionnya kita pilih drop, klik apply, kita tambahkan komen, misalnya blokir linux.org, klik OK, klik OK. Kita lanjutkan, kita buat pemblokiran file dengan extension .mp3 ya. Kita klik plus di tab general, channel forward, protokol TCP, kemudian di tab advance, di bagian konten kita isikan .mp3, di tab action kita pilih drop, klik apply, kita tambahkan komen, blokir file mp3, klik OK, klik OK. Kita tambahkan satu lagi, yaitu untuk extension file .mkv, klik plus di tab general, channel forward, protokol TCP, advance, atau di tab advance, di bagian konten kita isikan .mkv, kemudian di tab action, di tab action ya, kita pilih actionnya adalah drop, klik apply, kita tambahkan komen, blokir file mkv, klik OK, klik OK. Nah, sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan penyetingan pada perangkat access point router ya. Dan di sini saya akan menyambungkan antara laptop saya dengan perangkat access point router. Oke, sekarang kita akan melakukan pemasangan kabel atau instalasi pemasangan kabel untuk keperluan penyetingan pada perangkat access point router ini. Nah, ini dia kabelnya. Ini akan saya hubungkan ke laptop saya untuk melakukan penyetingannya. Kabel yang tertancap pada laptop saya atau kabel jaringan yang tertancap pada laptop saya ini saya cabut terlebih dahulu. Kemudian kabel ini saya hubungkan ke laptop saya. Dan sekarang kita akan melakukan penyetingan perangkat ini. Oke, sekarang saya akan melakukan penyetingan pada perangkat access point router. Yang pertama, saya harus melakukan penyetingan IP address pada laptop saya. Oke, saya setting dengan IP address sebagai berikut. Subnet masknya jangan lupa, klik OK, klik OK. Buka web browser, atau coba saya lakukan ping dulu ya ke perangkat access point routernya. Windows R, cmd, enter, ketikkan perintah ping spasi 192.168.1.1. Nah, ini adalah alamat default dari perangkat access point router yang saya gunakan. Enter, reply. Oke, kita lanjutkan. Buka web browser, ketikkan alamat default dari perangkat access point router. Enter, username-nya admin, passwordnya admin. Enter. Yang pertama, saya akan mengganti IP address dari perangkat access point router ini. Masuk ke menu network, di LAN. Nah,
Di sini ya, untuk di sub jaringan wireless, lebih tepatnya pada port Ether 3 di router board Mikrotik ini memiliki IP address yaitu 192.168.200.1. Maka di sini saya harus menyesuaikannya ya. Di sini saya tambahkan dengan IP address 192.168.200. Kemudian saya berikan akhiran dengan nilai 254. Klik save, klik OK. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan perangkat access point yang berbeda dari yang saya gunakan, silakan menyesuaikan sendiri ya untuk settingan perangkat access point routernya. Karena berbeda merek dan juga berbeda seri, pasti cara settingnya juga berbeda. Jadi silakan menyesuaikan sendiri ya untuk settingannya. Oke, saya ganti lagi IP address dari perangkat laptop saya. Klik OK, klik OK. Saya coba login lagi. Oke. Selanjutnya saya akan membuat SSID sesuai dengan format soal ya, yaitu nama peserta @proxy UKK. Di menu wireless, di sini saya tambahkan SSID-nya yaitu regionnya saya ganti Indonesia. Klik save, klik OK. Klik here to reboot, klik reboot, klik OK. Selanjutnya saya akan mendisable fitur DHCP yang terdapat pada access point router ini. Nah, ini dia statusnya masih enable, saya pilih disable. Ini saya disable karena device atau klien yang terhubung ke jaringan hotspot ini nantinya akan mendapatkan IP address secara langsung dari perangkat router board Mikrotik. Maka dari itu di sini saya pilih disable. Klik save, klik OK. Oke, sudah selesai untuk penyetingan pada perangkat access point routernya. Dan jika saya scan di sini sudah muncul ya dengan format asmul-rb @proxy UKK. Oke, saya logout dari sistem perangkat access point routernya. Di sini saya akan mengembalikan lagi pemasangan kabel atau instalasi pemasangan kabelnya. Oke, proses penyetingan pada perangkat access point routernya sudah selesai. Sekarang saya akan mengembalikan seluruh instalasi pemasangan kabel sesuai dengan topologi yang ada di soal paket 4 ini. Nah, kabel yang tertancap dari perangkat access point router ini ke laptop saya, ini saya cabut, kemudian saya hubungkan ke port 3 atau port Ether 3 pada router board Mikrotik. Kemudian ini kabel yang dari port Ether 2 pada router board Mikrotik ini saya hubungkan kembali ke laptop saya. Oke, sudah. Sekarang kita akan melakukan pengujiannya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Di sini saya akan mengembalikan settingan IP address pada laptop saya seperti semula.
Oke, alamat IP address yang dimiliki laptop saya saat ini adalah 192.168.100.100 ya. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke tahap pengujian ya. Di tahap pengujian ini kita akan menguji yang pertama sekali itu melakukan pengujian pada subjaringan lokal ya, atau jaringan kabel ya. Mana pada jaringan kabel ini kita cek apakah laptop saya ini bisa mengakses internet atau tidak. Sebenarnya sih pada proses sebelumnya saya sudah mencoba mengakses Google ya, yaitu mendownload file user manager. Namun nggak apa-apa, ini kita cek lagi. Nah, di sini sudah bisa ya mengakses internet ya. Berikutnya kita lakukan pengujian, di mana pada pengujian ini seperti yang ada di soal nomor 8, di mana IP address yang berada di range sesuai dengan soal nomor 8 ini tidak dapat melakukan ping ke router. Nah, karena IP address yang terdapat pada laptop saya ini tidak termasuk ke dalam range IP address yang sesuai dengan soal nomor 8, maka di sini saya harus menggantinya secara manual. Kita ganti misalnya 192.168.100.2. Subnet masknya jangan lupa default gateway, DNS-nya juga jangan lupa. Klik OK, klik OK. Nah, sekarang alamat IP address yang ada di laptop saya sudah sesuai dengan soal nomor 8 ya. Kita lakukan pengujian, di mana seperti yang terdapat pada soal nomor 8 ini, range IP address yang ada di sini ini tidak dapat melakukan ping ke router. Kita tekan Windows R, ketikkan cmd, enter. Kita ketikkan perintah ping spasi alamat IP address dari port Ether 2, yaitu 192.168.100.1, enter. Nah, di sini di bagian blokir ping ke router kita lihat trafficnya sudah berjalan, dan di sini statusnya adalah request timeout. Artinya pemblokiran melakukan ping ke alamat IP address ini sudah berjalan dan berhasil kita blokir. Namun apabila kita lakukan ping ke google.com, ini tidak akan terblokir ya. Nah, ini tetap bisa mengakses internet ya, walaupun kita diblokir melakukan ping ke alamat gateway dari perangkat laptop kita. Dan jika kita buka web browser dan kita buka Google, ini masih bisa kita akses ya, masih bisa kita akses. Oke, lanjut. Selanjutnya kita lakukan pengujian untuk mengetes pemblokiran range IP address sesuai dengan yang ada di soal nomor 9, yaitu tidak dapat melakukan ping ke klien yang terhubung di jaringan wireless. Nah, sebelum kita melakukan pengujiannya, di sini coba saya kembalikan lagi settingan IP address yang ada di laptop saya. Oke. Alamat IP address yang ada di laptop saya saat ini sudah termasuk ke dalam range IP address yang ada di soal nomor 9 ya. Selanjutnya, saya akan melakukan proses mirroring dari perangkat smartphone saya ke laptop saya untuk melakukan proses pengujiannya. Oke, proses mirroring dari perangkat smartphone ke laptop saya sudah saya lakukan. Dan sekarang saya akan coba login ke jaringan hotspot ya. Dan saya gunakan salah satu akun hotspot yang ada di sini. Sorry, saya harus login lagi ya. Oke, saya pilih salah satu.
dan coba saya lakukan login ya ke dalam jaringan hotspot. Nah, untuk pengujian login ke dalam jaringan hotspot ini sepertinya akan saya lakukan dengan 2 sesi ya. Di sesi yang pertama ini saya akan login, dan jika saya login di dalam jaringan hotspot pada saat ini tentunya saya masih bisa login ya, karena saat ini saya masih berada di dalam range waktu yang seperti yang terdapat pada soal ya, yaitu antara pukul 7 sampai dengan pukul 16. Nah, untuk pengujian sesi kedua untuk login ke dalam jaringan hotspot akan saya lakukan setelah lewat dari pukul 16. Nah, kita lanjut ke sesi yang pertama terlebih dahulu. Coba saya login ya ke dalam jaringan hotspot. Coba saya hubungkan. Oke, berhasil masuk ke halaman login. Coba saya ketikkan ya username dan password yang ada di sini. Oke, berhasil login. Dan jika saya buka YouTube, tentu saja ini sudah bisa mengakses YouTube ya. Oke, berhasil ya. Sekarang kita cek berapa alamat IP address yang diperoleh perangkat smartphone saya ini. Oke, alamat IP address yang diperoleh perangkat smartphone saya adalah 192.168.200.100. Nah, sekarang kita lakukan pengujiannya. Kita akan melakukan pengujian ping dari laptop saya ke perangkat smartphone saya, seperti yang ada di soal nomor 9 ya. Seharusnya antara laptop dengan perangkat smartphone saya ini, dari laptop saya tidak bisa melakukan ping ke perangkat smartphone saya, seperti yang ada di soal nomor 9. Oke, kita lakukan pengujiannya. Ketikkan perintah ping spasi alamat IP address dari perangkat smartphone saya, yaitu 192.168.200.100. Enter. Dan jika kita lihat ya di bagian sini, di bagian blokir ping ke klien wireless, trafficnya sudah berjalan dan statusnya di sini adalah request timeout. Artinya jika klien yang mendapatkan alamat IP address antara 192.168.100.51 sampai dengan 192.168.100.100, tentu saja ini tidak akan dapat melakukan ping ke klien yang berada di jaringan wireless, karena di sini dilakukan pemblokirannya. Oke, lanjut. Kita lakukan pengujian untuk mengetes apakah website dari linux.org ini berhasil kita blokir atau tidak. Coba kita buka web browser, kita ketikkan linux.org. Nah, kita fokus ke blokir linux.org. Di sini belum ada traffic ya. Coba saya geser. Belum ada traffic di sini. Di sini kita enter. Kita lihat. Nah, trafficnya sudah mulai berjalan. Artinya proses pemblokiran sudah berhasil kita lakukan. Nah, di sini statusnya adalah secure connection file. Berhasil kita blokir ya. Selanjutnya kita tes untuk menguji apakah pemblokiran file dengan extension .mp3 berhasil kita lakukan atau tidak. Kita buka Google, kita ketikkan index of mp3, enter. Misalnya kita pilih ini ya, index download. Kita sekarang fokus di blokir file mp3.
Kita lihat di sini belum ada traffic. Coba kita download ya. Kita pilih salah satu, misalnya yang ini. Kita lihat trafficnya sudah mulai berjalan. Artinya proses pemblokiran sudah mulai berjalan ya di sini. Jika kita coba start download, nah akan muncul pesan seperti ini ya. An existing connection was forcibly closed by the remote host. Nah, ini artinya proses blokir pada extension file mp3 berhasil. Selanjutnya kita lakukan pengujian untuk extension file mkv ya. Kita buka Google, ketikkan index mkv ya. Oke, coba kita download file mkv, misalnya dari sini ya, coba ya. Perhatikan di bagian blokir file mkv, di sini belum ada traffic ya, belum ada traffic. Kita coba download file dengan extension .mkv, misalnya yang ini ya. Kita klik download. Perhatikan trafficnya sudah mulai berjalan dan proses pemblokiran sudah mulai berjalan ya di sini. Jika kita coba start download, muncul pesan yang sama ya, seperti pemblokiran file .mp3 tadi ya. Artinya pemblokiran untuk extension file mkv sudah berhasil ya. Nah, sampai di sini proses pengujian untuk konfigurasi yang sudah kita lakukan sudah berhasil dan selesai sesuai dengan kriteria soal paket 4 ini. Namun untuk pengujian login hotspot seperti yang saya katakan sebelumnya, sebelumnya sudah saya lakukan. Pada sesi yang pertama ini saya berhasil login ke dalam jaringan hotspot, dan pada sesi yang berikutnya saya akan coba login kembali setelah lewat dari pukul 16. Apakah saya masih bisa menggunakan akun hotspot atau tidak. Jika konfigurasi yang sudah kita lakukan ini benar, maka seharusnya setelah melewati pukul 16 nanti akun ini tidak bisa kita gunakan ya, atau tidak bisa kita login ke dalam jaringan hotspotnya. Oke, untuk sesi yang pertama sudah selesai dan akan saya lanjutkan ke sesi yang kedua, yaitu untuk melakukan pengujian login ke dalam akun hotspotnya, atau melakukan login menggunakan akun hotspot ya setelah melewati pukul 16. Oke, video ini akan saya skip dan akan saya lanjutkan di sesi yang kedua. Oke, sekarang waktunya sudah menunjukkan pukul 18:09, artinya kita sudah berada di luar dari batasan waktu seperti yang terdapat pada soal paket 4 ini. Di sesi yang kedua ini kita akan kembali melakukan pengujian apakah kita masih bisa melakukan login ke dalam jaringan hotspot atau tidak. Oke, langsung saja kita hubungkan ke SSID @proxy UKK. Kita coba login dengan menggunakan user akun yang ada di sini. Klik OK. Gagal ya. Jika saya lihat di layar smartphone saya, pesannya adalah access denied at this time. Mungkin jika saya lihat dari perangkat laptop saya di sini, pesannya cukup kecil ya. Jadi coba saya lakukan login dengan menggunakan perangkat laptop saya. Namun sebelumnya di sini saya coba cabut dulu ya kabel jaringan yang tertancap pada laptop saya. Kemudian saya hubungkan ke SSID @proxy UKK. Oke, saya coba login dengan menggunakan user akun yang sama.
Klik OK untuk login. Nggak berhasil ya. Di sini pesannya adalah access denied at this time. Artinya kita tidak bisa login ke dalam jaringan hotspot karena kita sudah berada di luar dari batasan waktu seperti yang terdapat pada soal paket 4 ini. Kita hanya bisa login ke dalam jaringan hotspot ini apabila kita masih berada di antara pukul 7 pagi sampai dengan pukul 16 sore. Oke, sampai di sini video pembahasan soal paket 4 praktik UKK SMK khususnya untuk jurusan TKJ sudah selesai kita lakukan. Dan apabila teman-teman ingin bertanya, silakan isikan di kolom komentar. Jika teman-teman menyukai video ini, silakan klik like dan share ke teman-teman yang lainnya agar bisa sama-sama belajar di channel ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel saya. Klik subscribe itu gratis karena dengan mengklik subscribe pada channel saya itu akan menjadi motivasi besar untuk saya agar saya lebih rajin lagi dan lebih giat lagi dalam membagikan video tutorial yang lebih banyak lagi ke depannya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.